Assalamualaikum, halo teman-teman sekalian. Edisi kali ini kita akan mencoba di hari weekend ini kita jalan-jalan ke Taman Marga Satwa Ragunan. Seperti biasa, saya bersama Baby Zuhair Akhtar dan ibunya kita akan trip menggunakan sepeda motor dari Cibarusah, tepatnya di perumahan Grand Vista Cikarang, menuju Taman Marga Satwa Ragunan yang ada di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke, semuanya sudah siap. Let's go to the journey. Oke, sebentar lagi kita akan keluar dari pintu gerbang utama perumahan Grand Vista Cikarang menuju Jalan Raya Setu Kabupaten Bekasi. Dan ini kita sudah sampai di kawasan Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi. Lihat view-nya masih banyak lahan kosong, masih banyak persawahan, dan juga masih asri dan masih banyak penghijauan. Oke, kita sudah sampai di selatan Jakarta. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Ragunan. Di hari weekend ini terlihat jalanan sangat banyak. Padahal hari-hari biasa terutama di Jalan TB Simatupang biasanya padat dan macet. Oke, kita sudah sampai di depan gerbang Taman Marga Satwa Ragunan. Terlihat di depan pintu gerbangnya itu ada terminal biasa, terminal busway, terminal angkot. Di depannya ada Kita sudah sampai di parkiran dan terlihat antriannya sangat panjang karena hari weekend ini pengunjung jauh lebih banyak dibandingin hari biasa. Bagi teman-teman yang juga membawa kendaraan bermotor, tipsnya bisa datang lebih awal untuk menghindari antrian yang panjang. Oke, kita sudah sampai di dalam Taman Marga Satwa Ragunan.
tepatnya di depan gedung Pusat Primata Smoother. Baik, teman-teman sekalian, yang perlu diketahui sama-sama, untuk bisa masuk ke Taman Marga Satwa Ragunan ini, harga tiketnya sangat murah, yaitu hanya Rp4.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak 1 tahun sampai 15 tahun. Kemudian parkir motornya sebesar Rp3.000 satu hari full. Dan untuk pembayaran hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kartu J-Card dari Bank DKI yang bisa teman-teman dapatkan di loket masuk Taman Marga Satwa Ragunan. Kartu J-Card ini selain untuk masuk Ragunan juga bisa untuk naik busway, ke Monas, museum, dan marketplace lainnya. Taman Marga Satwa Ragunan ini bisa menjadi salah satu tempat favorit wisata alam yang ada di Jakarta. Seperti kita ketahui, di Jakarta ini sangat padat ya, dengan gedung-gedung, dengan jalan yang dengan kemacetan, maka tempat ini menjadi salah satu alternatif untuk bisa merasakan wisata alam. Karena masih banyak pepohonan, kemudian kita juga ditemani oleh beberapa satwa-satwa yang mungkin jarang kita temui secara langsung. Di sepanjang jalan kita bisa melihat beberapa hewan-hewan primata seperti siamang, kemudian ada lutung kokah, dan juga binatang primata lainnya seperti oa kelawat, oa jawa, dan varian dari satwa kera lainnya. Luas tempat ini dari berbagai sumber kurang lebih sekitar 147 hektar dengan ratusan satwa di dalamnya. Maka kalau kita berkunjung ke tempat ini hanya bisa diakses dengan berjalan kaki. Walaupun di dalam ada penyewaan sepeda dan juga ada kereta keliling. Waktunya makan siang, kita bisa mencari tempat dengan membawa alas tikar sendiri atau juga bisa membeli dari beberapa pedagang yang biasanya ditawarkan di depan pintu masuk. Walaupun di sini banyak tersedia kantin dan tempat makan, namun saya menyarankan supaya membawa makanan sendiri agar tidak antri ketika memesan makanan. Selain tidak antri, juga pastinya irit di kantong. Di sini juga terlihat beberapa pengunjung sedang menikmati santap makan siang sambil bersantai bersama keluarga di bawah rindangnya pepohonan-pepohonan besar yang ada di kawasan ini. Setelah makan siang, kita mencoba eksplor untuk melihat beberapa satwa-satwa lainnya yang sangat jarang kita temui secara langsung karena satwa ini termasuk satwa langka dan beberapanya adalah satwa liar binatang buas.
Salah satu satwa liarnya adalah singa Afrika. Ya, terlihat singa Afrikanya kita bisa melihat dari jarak yang agak jauh ya, karena demi keselamatan dibuat se-safety mungkin. Selain itu juga ada harimau Sumatera yang kondisinya sudah hampir punah. Dan ini tempat satwa harimau Sumatera. Terlihat berjalan. Kita zoom kameranya. Terlihat corak warnanya ya. Sepertinya sedang lapar, menunggu petugas memberi makan siang. Untuk yang ini adalah kandang dari satwa macan tutul Sri Lanka. Berjalan turun menuju tangga dan mendekati para pengunjung. Ini juga salah satu satwa yang bisa dikatakan hampir punah. Oke, kita lanjut perjalanan. Sekarang kita akan berjalan menuju ke arah danau. Karena di sana ada beberapa satwa seperti kuda Nil, unta, kemudian ada harimau benggala, ada buaya muara, dan juga satwa-satwa liar lainnya. Dan ini adalah kandang dari orang utan. Ya, terlihat orang utannya berjalan ya. Sepertinya agak malu-malu dilihat para pengunjung. Bersandar di pinggir. Oke, sekarang kita akan mencoba masuk ke dalam gua. Jadi ini adalah gua buatan ya, yang dibuat oleh pengelola Taman Marga Satwa Ragunan, tepatnya di dalam pusat Primata Smoother. Di dalam gua ini juga cukup banyak pengunjung. Hanya penerangannya agak sedikit gelap, dan di samping ini terlihat dinding kaca yang kita bisa untuk melihat satwa-satwa primata yang memang sengaja dibiarkan bebas. Di dalamnya juga banyak para pengunjung yang mencoba berselfie ria dengan suasana di dalam gua. Dan ini terlihat satwa orang hutan bersama anaknya. Memang dinding kaca ini dibuat dengan kaca film ya, sehingga dari luar orang hutan tersebut merasa tidak dilihat oleh para pengunjung, sehingga dia bisa bebas, karena cenderung binatang primata ini agak pemalu.
ya banyak pengunjung mulai dari anak-anak ini menunggu satwa apa saja yang akan keluar ya. Di sini ada orang hutan. Kemudian ini pintu keluar dari guanya. Dan ini untuk yang mau mengintip kandang gorila. Oke, kita berjalan. Sekarang kita akan melihat orang utan Kalimantan. Ini juga menjadi salah satu satwa yang sudah sangat jarang dan hampir punah. Ciri khas dari orang utan Kalimantan ini, dia punya bulu yang sangat lebat. Apa itu, Dek? Oke, setelah melihat orang utan, kita akan mencoba melihat satwa primata lainnya. Kita langsung berjalan lagi menuju kandang hewan primata lainnya. Ini salah satu hewan primata, lutung kelawat kalau tidak salah. Di belakang kami ini banyak terdapat kandang-kandang hewan primata lainnya. Kita bisa melihat daripada anak hewan primata yang sedang berayun-ayun, sedang bermain, terlihat sangat lucu, dan di sini para pengunjung, terutama anak-anak, bisa melihatnya secara langsung. Kemudian ini ada beruk. Beruk ini salah satu hewan primata juga ya, yang mungkin sering kita jumpai di hutan-hutan. Kemudian ini ada lutung kokah, bentuknya sangat unik, punya corak warna hitam dan putih. Lutung kokah ini sedikit lebih pasif dibanding beruk. Tadi beruk itu terlihat sangat agresif. Untuk satwa yang ini namanya owak kelawat, biasa dijumpai di hutan-hutan, dan ini satwa yang diberi nama si amang, salah satu jenis primata lainnya. Punya ciri khas ada kantung di bawah dagunya, dan biasanya mengeluarkan suara yang sangat keras. Kalau ada pengunjung lewat, biasanya dia akan mengulurkan tangannya untuk meminta makanan. Namun saya tidak menyarankan untuk memberikan makan kepada satwa-satwa yang ada di sini, karena ini termasuk pelanggaran ya. Biasanya kalau ada petugas
akan diberi teguran. Jangan sih itu tadi mau masuk. Jangan mau masuk. Jangan masuk. Oke, kita akan lihat jenis satwa lainnya. Ada kapucin, kalau yang ini si amang, punya corak warnanya hitam. Kemudian ini ada beberapa satwa lainnya. Dan untuk yang ini adalah tempat pusat hewan jenis unggas. Ya, di sini terdapat banyak varian dari jenis hewan unggas yang sangat langka kita temui. Ada burung kakatua, burung nazar, burung macam-macam jenis burung yang jarang kita temui. Sini juga terdapat akuarium air tawar. Dan di danau terdapat wahana perahu bebek yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Sekarang kita sudah sampai di kandang buaya muara. Di sini para pengunjung bisa melihat beberapa jenis hewan buaya dengan berbagai macam variannya. Baik, setelah kandang buaya muara, sekarang kita lanjut ke unta berpunuk satu. Jadi satwa yang sering habitatnya kita temui di padang pasir juga tersedia di lokasi ini. Namun ini jenis yang berpunuk satu. Selain itu juga terlihat beberapa satwa seperti kura-kura dan juga mamalia lainnya. Dan ini ada salah satu satwa yang cukup unik. Oke, teman-teman sekalian, ini adalah tempat terakhir yang kita kunjungi, yaitu tempat burung pelikan yang biasa hidup di rawa-rawa, punya bentuk yang unik. Kakinya mempunyai sirip mirip seperti bebek sehingga dia bisa berenang. Kemudian juga memiliki paruh yang panjang. Teman-teman sekalian, sebenarnya banyak satwa-satwa lainnya yang tidak bisa kita explore di video ini, dan juga karena keterbatasan waktu dan luasnya tempat. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Semoga tayangan ini bisa memberikan tayangan yang informatif dan edukatif.
Thanks for watching this video. Terima kasih.